Assalamualaikum anak-anak ibu semuanya. Apa kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, terus belajar. Yes, 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 Allahu Akbar. Nah, mungkin anak-anak ibu kelas 6 bertanya-tanya nih, Bu, kenapa ya adik-adik kelas 5 sekat kelasnya kita buka dan kita belajar menjadi satu? Hal ini dikarenakan guru adik-adik kelas 5 itu tidak bisa hadir ke sekolah karena ada suatu urusan. Sehingga hari ini Ibu akan melaksanakan pembelajaran kelas rangkap untuk mengajar kelas 6 dan juga kelas 5. Baik, anak-anak Ibu semuanya, Ibu akan melakukan absensi. Jadi yang namanya Ibu panggil, silahkan angkat tangannya dan bilang hadir bisa? Oke, jadi Ibu mulai akan melakukan absensi untuk kelas 6 terlebih dahulu ya. Yang pertama, Ananda Al-Furqon, hadir? Ya, baik. Yang kedua, Aulia Fajri, hadir? Ya. Kemudian Ibu akan melakukan absensi di kelas 5. Yang pertama adalah Aginta Ketaren, hadir. Yang kedua, Azriel Aryas, hadir. Bima Al-Bukhari, ya, bagus. Semuanya hadir di kelas ini ya, di kelas 5 maupun kelas 6. Oke, anak-anak Ibu semuanya, karena semuanya hadir, bagus. Jadi sebelum belajar hari ini, kita akan yel-yel terlebih dahulu ya. Siap? Oke. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sekolah senang, ada banyak teman, aku dapat pengetahuan. Baik, anak-anak Ibu semuanya, Ibu akan menjelaskan apa materi dan juga tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Untuk kelas 6, hari ini kita belajar pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, atau disingkatnya apa? Ya, bagus, IPA. Dan kemudian untuk kelas 5 hari ini kita akan belajar pada mata pelajaran matematika. Oke, jadi materi dari kelas 6 belajar IPA hari ini adalah konduktor dan isolator panas. Kemudian materi untuk kelas 5 pada mata pelajaran matematika adalah sifat-sifat bangun datar. Yang kemudian jadi tujuan pembelajaran untuk mata pelajaran IPA di kelas 6 adalah yang pertama, melalui pengamatan siswa dapat membuat daftar peralatan dapur yang terbuat dari konduktor dan isolator. Ada yang tahu nggak konduktor dan isolator? Ya, baik, nanti kita belajar ya. Kemudian yang kedua adalah melalui diskusi, siswa dapat menyebutkan peralatan rumah tangga yang menggunakan bahan konduktor dan isolator. Kemudian tujuan pembelajaran dari kelas 5 matematika ya. Yang pertama, disajikan bangun datar segitiga, persegi panjang dan persegi, siswa dapat menyebutkan sifat-sifatnya. Yang kedua, disajikan bangun datar segitiga, persegi panjang dan persegi, siswa dapat mengidentifikasi sifat-sifat bangun tersebut. Oke, begitu ya. Jadi hari ini kelas 5 belajar matematika dan kelas 6 belajar ilmu pengetahuan alam. Sekarang buka bukunya. Sebelumnya, Ibu mau bertanya dulu ke kelas 5. Anak-anak Ibu tahu nggak, kira-kira ada nggak sih peralatan dapur yang dipunya mama kita di rumah yang kalau misalnya dia kena panas atau kita bakar, itu menjadi sangat panas? Kira-kira ada nggak? Coba angkat tangan yang bisa jawab. Ya? Kamu Azril? Sendok? Kamu pernah coba? Ya, bagus, sendok. Kemudian apa lagi? Irus? Oh iya, kamu pernah bantu mama kamu masak ya? Panas juga? Ya, baik. Apalagi? Coba, yang bisa? Teko? Ya, baik. Berarti sudah pada tahu ya. Kemudian kalau misalnya ada nggak peralatan dapur kalau yang kena panas, dia tidak panas? Apa coba? Centong kayu? Ya, baik, benar. Terus? Oh ya, bagus. Kemudian untuk kelas 6, coba perhatikan kelas kita ini. Ada nggak bangun datar? Ada nggak benda-benda yang bentuknya bangun datar? Coba lihat. Apa? Papan tulis. Apa bentuknya? Oh, nggak tahu. Ya, nanti kita belajar ya. Apalagi ada nggak? Ada nggak yang bentuknya segitiga? Ya, penggaris. Penggaris ini ya. Kemudian ada lagi nggak? Ya, meja. Bagus. Berarti anak-anak Ibu sudah mulai tahu keterkaitan antara pembelajaran kita hari ini dengan benda-benda yang ada di sekitar kita. Oke, untuk anak Ibu kelas 6, Ibu punya soal-soal pretest yang bisa kalian kerjain. Ini Ibu bagi ya, kalian ya nak ya. Ini untuk kelas 6. Nimbang, tolong. Ya, makasih ya. Kemudian, untuk kelas 5, Ibu punya PowerPoint yang akan Ibu tampilkan di sini. Coba matanya diperhatikan ke depan.
Coba kita amati apa yang ada di PowerPoint yang Ibu tampilkan. Oke? Baik, untuk anak-anak Ibu kelas 5, Ibu akan membagi kelompok ya. Yang pertama nih, Bu meja jadi satu aja. Balik. Ya, kemudian itu Abang sama Kakak ke depan. Ya. Ini yang ini juga. Yang ini sama yang sana. Balik. Nah, jadi ada berapa kelompok kelas 5? Ada 5 kelompok. Berapa masing-masing per kelompok orangnya? Ada 4. Kemudian Ibu akan membagi kartu-kartu kecil ini kepada kalian. Nah, jadi di dalam kartu ini ada satu sifat dari bangun datar. Nah, kalian akan Ibu suruh menempelkan sifat-sifat ini sesuai dengan bangun datarnya yang ada di karton. Paham? Ya, kemudian setelah itu Ibu punya lembar kerja siswa ya. Ibu punya LKM nih. Ibu punya LKM atau LKPD biasanya ini disebutnya. Dan ini nanti akan kalian kerjakan. Paham nggak? Paham. Oke. Ini bagi dulu Abang Aginta kartu-kartunya. Ini udah Ibu bagi sesuai kelompoknya. Kemudian Abang Azriel bagi nih LKM-nya atau LKPD-nya ke teman-temannya. Semua. Ya. Makasih ya. Oke. Kemudian untuk kelas 5 jangan berisik. Ibu mau ke kelas 6 dulu. Kemudian kelas 6, apakah sudah siap pretestnya? Sudah? Yang baik. Coba Abang Nanda kumpulkan semua pretest teman-temannya. Ya, bawa ke depan sini biar Ibu periksa. Kemudian kita akan bentuk kelompok juga seperti kelas 5. Ini Abang nih depan. Ya. Nah, nggak usah 2 meja, satu aja. Itu juga. Yang ini. Udah tahu ya? Nggak apa-apa, beda-beda orangnya. Kan nggak mesti satu geng kita nih, satu kelompok, ya. Kemudian Ibu punya kartu-kartu kecil. Ini di dalamnya ada gambar bahan-bahan atau peralatan dapur yang sifatnya konduktor dan isolator. Jadi kalian Ibu minta untuk mengidentifikasi atau mengelompokkan kira-kira dari kartu-kartu ini mana saja yang dia dari isolator dan juga dari konduktor. Kemudian kalian tempelkan di karton yang sudah Ibu letakkan di situ di meja masing-masing. Paham? Paham. Oke. Tapi sebelum itu untuk kelas 6 coba perhatikan ke depan. Ibu akan menjelaskan kegunaan daripada bahan-bahan logam yang ada di sekitar kita. Yang pertama, bahan logam itu adalah sendok. Tahu sendok? Ya, apa sebenarnya kegunaan sendok? Untuk mengambil sesuatu. Ya, bagus. Terus untuk makan. Untuk minum bisa nggak? Bisa juga. Banyak ya kegunaan sendok ya. Kemudian adalah garpu. Garpu untuk apa? Makan mie, ya bagus. Apalagi kegunaan garpu? Nah, bagus. Kemudian adalah panci. Panci untuk apa? Untuk merebus air. Terus untuk apa panci? Ya, bagus. Kemudian penggorengan. Tahu nggak wajan? Untuk apa? Untuk menggoreng, untuk masak ya, untuk nyayur, semuanya bisa. Dan kemudian yang terakhir adalah cerek untuk wadah air minum, ya bagus. Kemudian Ibu akan kembali ke kelas 5. Kelas 6 silahkan dikerjakan yang Ibu suruh tadi, mengerti? Jangan berisik, paham? Oke. Nah, sekarang Ibu masuk ke kelas 5 nih. Apakah sudah selesai pengerjaannya? Sudah? Ya. Sekarang Ibu akan meminta setiap kelompok masing-masing mempresentasikan hasil diskusinya dan hasil karyanya yang dilengkapi tadi pada karton untuk diterangkan hasilnya di depan ke kelas. Oke, pertama kali Ibu akan menyuruh kelompok 1. Ayo sini, coba presentasikan hasil dari pengelompokan yang kalian buat berdasarkan sifat-sifat bangun datar tadi sini. Ya, bagus, coba mulai. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Lanjut, kelompok 2. Ya, mulai. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Seterusnya, maju ayo lagi. Ya, bagus. Hah? Iya, Zril? Ada yang salah? Dari kelompok berapa? Kelompok 3, ya. Apa tadi yang salah? Salah peletakan ciri dari persegi ke segitiga. Oke, nanti pas untuk kelompok 3 diperbaikin ya. Hah? Iya, salah tadi kata Azriel. Tadi Ibu juga dengarnya salah. Ya. Oke, Ibu akan meluruskan ya yang salah tadi ya. Yang pertama untuk segitiga. Jadi segitiga yang kita maksud ini ada 3 ya. Yang pertama ada segitiga sama sisi, yang kemudian ada segitiga sama kaki, dan ada segitiga siku. Untuk segitiga sama sisi, sudutnya sama, ada 3. Kemudian sisinya juga sama. Karena dia kalau sama sisi, dia besar sudut dan juga sisinya sama. Kemudian adalah segitiga sama kaki. Kalau sama kaki berarti bagian bawahnya aja yang sama.
dua sudutnya sama besar dan juga dua sisinya sama besar, sedangkan yang satunya berbeda. Kemudian untuk segitiga siku-siku, ini segitiga yang memiliki sudut siku-siku, yaitu berapa derajat? Ya bagus Azril, 90 derajat. Ya baik ya. Udah paham? Untuk segitiga? Paham. Kemudian untuk persegi, kalau persegi bentuknya bagaimana? Kotak ya, seperti persegi itu seperti ini. Oke, boleh lihat. Nah, ini persegi bentuknya seperti ini. Kira-kira sama nggak besarnya? Sama, berarti untuk persegi itu sisinya sama. Ada berapa sisinya? Ada 4. Dan juga sudutnya sama besar. 1, 2, 3, dan 4. Kemudian untuk persegi panjang, ini bentuk seperti ini, persegi panjang. Mana nih persegi panjang? Nah ini ya, persegi panjang sama nggak? Oh ini aja, biar jelas. Persegi panjang kira-kira samaan nggak semuanya? Enggak, cuma ini ke sini dan ini ke sini. Ya bagus, berarti dua sisinya bersamaan dan dua sudutnya bersamaan, begitu ya? Ya baik, berarti sudah paham belum bagaimana sifat-sifat dari bangun datar yang kita kerjain tadi berdasarkan kartu? Paham? Ya bagus. Kemudian silahkan kumpulkan LKM yang sudah kalian kerjakan tadi atau LKPD tadi. Ayo maju ke depan. Ya semuanya kumpul. Nah, menurut pandangan ibu, anak-anak kelas 5 ini pinter-pinter banget. Sudah mengerti sifat-sifat dari bangun datar. Oke, ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Jadi untuk kelas 5 hari ini kita belajar sifat-sifat bangun datar. Yang pertama bangun datarnya apa tadi? Yang bentuknya seperti ini. Apa namanya? Ya, segitiga. Ada berapa segitiganya tadi? Ada 3. Yang pertama apa? Sama sisi, sama kaki, dan siku. Kemudian yang kedua bangun datarnya apa? Persegi, ya bagus. Yang ketiga apa bangun datarnya? Persegi panjang. Baik, semuanya sudah paham. Tadi sifat-sifatnya udah ibu jelaskan tadi ya. Kemudian untuk kelas 5, sebagai akhir dari kegiatan pembelajaran kita, coba buka buku paketnya di halaman 10 dan kerjakan soal evaluasi uraian yang ada dalam bentuk 5 soal. Coba perhatikan di bukunya halaman 10, buka. Ada soalnya? Ada. Coba kerjakan untuk kelas 5 ya. Jangan berisik, ibu mau masuk ke kelas 6, paham? Ya baik. Oke, kelas 6, apakah sudah siap semua? Sudah? Ya bagus. Sekarang kita juga sama seperti kelas 5 akan mempresentasikan daripada hasil pengelompokan bahan konduktor dan isolator. Coba maju dulu kelompok 1, presentasi ke depan. Pembagiannya atau pengelompokannya bagaimana? Ya, mulai. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ayo maju kelompok 2. Ya, mulai. Bagus, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, maju lagi kelompok lainnya. Ya, semuanya sudah bagus-bagus. Coba ibu mau bertanya. Jadi, apa itu pengertian konduktor? Ada yang bisa jawab? Ya, Aginta? Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Aginta. Akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Jadi, bahan konduktor itu adalah bahan yang dapat menghantarkan panas, sedangkan bahan isolator yang tidak dapat menghantarkan panas. Kalau barang-barang yang sifatnya konduktor, itu biasanya dia terbuat dari bahan logam, ya. Karena dia bisa menghantarkan panas, seperti tadi sendok. Kemudian apa lagi? Tirus, cerek, penggorengan. Itu dia dapat menghantarkan panas karena dia berasal atau dibuat dari bahan logam. Sedangkan kalau isolator, itu dia tidak dapat menghantarkan panas. Contohnya adalah bahan-bahan yang terbuat dari kayu. Seperti tadi centong kayu, kira-kira panas nggak kalau kita pegang? Kita aduk dia ke dalam air, panas nggak? Tidak. Kemudian adalah barang-barang yang mengandung plastik. Makanya kalau di rumah kalian punya centong, punya sutil ataupun irus, pasti di ujungnya dikasih plastik, bahan plastik. Biar apa? Biar kalian tidak panas kalau sedang memasak ataupun menggunakannya. Paham? Untuk anak-anak ibu kelas 6, kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini bahwa hari ini kita sudah belajar mengenai konduktor dan juga isolator beserta dengan contoh-contoh dari barang-barang yang bisa menghantarkan panas atau sifatnya konduktor dan juga tidak dapat menghantarkan panas atau sifatnya isolator. Kita juga udah belajar tadi mengenai mengapa logam berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Baik, sudah kita simpulkan. Apakah ada yang ingin bertanya? Coba anak kelas 6, apakah ada yang ingin bertanya? Atau ibu yang memberi pertanyaan? Baik, siap? Siap. Coba sebutkan
Selain daripada bahan logam yang kita pelajari tadi, ada nggak peralatan dapur ataupun apapun itu yang terbuat dari logam yang kalian tahu? Kira-kira dia menghantarkan panas. Apa coba? Apa? Ya Alia? Iya benar, baskom aluminium. Meskipun aluminium, dia juga dapat menghantarkan panas dan mengandung bahan konduktor. Baik, kelas 6 semuanya pintar-pintar, semuanya hebat. Untuk anak-anak ibu kelas 6, coba sekarang buka bukunya di halaman 15 dan kalian kerjakan soal evaluasi yang ada 10 soal. Coba kerjakan ya. Ibu mau masuk ke kelas 5, kalian jangan berisik, paham? Paham, oke. Coba kelas 5 sudah selesai, nak? Sudah. Sekarang kumpulkan soal tadi atau jawaban kalian tadi biar ibu nilai di depan. Coba ayo kumpulkan. Nih, kumpulkan biar ibu nilai jawabannya. Baik ya, kelas 5 tadi hasilnya udah bagus-bagus. Ibu mau masuk kelas 6 dulu. Kelas 5 silahkan ditutup buku-bukunya, dimasukkan ke dalam tas. Kelas 6 sudah selesai evaluasinya? Sudah, kumpulkan semua ke depan biar ibu nilai. Ya, kumpulkan ya. Oke, kelas 6 sekarang boleh ditutup bukunya semua, masukkan ke dalam tas. Masukkan ke dalam tas. Ya. Oke, semuanya anak-anak ibu, sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Menyenangkan nggak? Ya, menyenangkan ya. Bagus, tapi sebelum penutupan, kita mau nyanyi dulu biar anak-anak ibu semangat, nggak lesu-lesu tuh kayak yang di belakang. Paham nggak? Mau nggak? Mau. Kita mau nyanyi lagu Naik Delman, oke? Ya. Ya mulai ya. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik Delman istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Hey, tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk, suara sepatu kuda. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk, suara sepatu kuda. Oke, baik. Kita harus berdoa dulu sebelum pulang biar kita selamat dalam perjalanan. Oke, ibu mau yang mimpin doa hari ini adalah Kasima. Yuk, Abang Azriel. Ya, doa mulai. Doa selesai. Baik. Sekian pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.